Baiklah, perkenalkan nama saya Iskia Dianto Daniel Siaan dengan NIM 2103061173, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara dari kelas Peternakan B. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari, SPT MP. Saya akan menjawab pertanyaan tentang mineral. Pertanyaannya, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Dapat kita ketahui, pengertian mineral adalah merupakan zat yang penting dalam keberlangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas kehidupan. Adapun fungsi mineral yaitu 1. Membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Kemudian kedua, untuk mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat di dalam cairan tubuh. Kemudian yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik seluler. Kemudian yang keempat, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan. Yang kelima, mencegah kekejangan. Dan yang keenam, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Kemudian yang kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro di dalam tubuh ternak. Mineral makro itu sangat dibutuhkan dalam jumlah besar, disebabkan karena mineral makro merupakan pembentukan organ di dalam tubuh. Sedangkan mineral mikro tidak terlalu dibutuhkan atau dibutuhkan hanya dalam jumlah sedikit. Karena mineral mikro pada umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak yaitu yang pertama adalah kalsium yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, di mana pada 12% terdapat dalam air susu. Kemudian yang selanjutnya adalah fosfor yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, dan terdapat pada bagian dari DNA dan RNA, di mana dibutuhkan 0,09% terdapat di dalam air susu. Kemudian ada natrium yang berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi syaraf. Kemudian yang selanjutnya itu adalah klorin yang memiliki fungsinya yaitu untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan sempat sekresi cairan atau gastrik. Kemudian yang selanjutnya kalium yaitu berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf dan otot, dan aktivator enzim. Kemudian yang keenam, magnesium berfungsi untuk pembentukan tulang, aktivator enzim, untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Kemudian yang ketujuh, mangan berfungsi untuk aktivator enzim, pembentukan tulang, dan pertumbuhan. Selanjutnya, fungsi dari mineral mikro yang terdapat dalam tubuh ternak. Yang pertama itu adalah zinc yang berfungsi untuk komponen dan aktivator enzim dan penyembuhan luka. Kemudian yang kedua ada ferrum atau Fe untuk pembentukan hemoglobin atau bagian dari sistem enzim. Kemudian yang ketiga ada cuprum atau dalam Cu untuk pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Selanjutnya ada iodin yang berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. Kemudian ada sulfur sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Kemudian yang keenam ada kobalt, ialah bagian dari vitamin B12 dan berfungsi untuk pertumbuhan mikroba rumen. Kemudian yang ketujuh ada fluoride untuk esensial hewan-hewan laboratorium. Kemudian kedelapan ada selenium, yaitu fungsinya sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroksidase yang berfungsi untuk
menghilangkan H2O2 beriosinasi dengan vitamin E pada sistem imunitas. Kemudian yang 9 ada molybdenum, yaitu bagian dari enzim sulfat oksidase yang berfungsi untuk oksidase sulfat. Saya akan menjawab pertanyaan tentang vitamin. Pertanyaan yang pertama itu, jelaskan pengertian dari vitamin. Vitamin sendiri adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit dan berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk pada kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan sifat-sifat umum dalam vitamin. Berdasarkan kelarutannya, vitamin ini terbagi menjadi dua, yaitu yang larut. Yang pertama itu yang larut di dalam lemak, yang sifatnya itu terdiri dari unsur CHO dan kemudian mempunyai bentuk provitamin prekursor vitamin yang bisa diubah menjadi 7 vitamin di dalam tubuh. Contohnya seperti provitamin A dan provitamin D. Kemudian ketiga, tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali pada vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu menyusun struktur jaringan. Kemudian yang sifat selanjutnya diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Kemudian sifat selanjutnya dikeluarkan melalui feses, di mana vitamin larut dalam lemak dan diekskresikan lewat feses. Selanjutnya sifatnya itu kurang stabil dan dapat dipengaruhi oleh faktor cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Kemudian sifat selanjutnya secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Kemudian yang kedua yaitu vitamin yang larut di dalam air, yaitu B dan C yang memiliki sifat antara lain. Yang pertama, tidak hanya tersusun atas CHOSN atau CO. Kemudian yang kedua, tidak ada bentuk dalam provitamin. Kemudian yang ketiga, terdapat di semua jaringan. Kemudian yang keempat, vitamin yang larut di dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi. Kemudian sifat selanjutnya diserap dengan proses difusi. Kemudian selanjutnya itu sifatnya itu sebagai prekursor enzim atau perangsang enzim. Kemudian sifat selanjutnya tidak disimpan secara khusus oleh tubuh, dan sifat terakhir itu dikeluarkan melalui urin, namun terkadang dapat diekskresikan oleh feses. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu jelaskan jenis-jenis vitamin serta fungsinya pada ternak. Yang pertama yaitu vitamin A. Semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat di dalam tumbuhan. Sebagian vitamin A melainkan sebagai prekursornya, yaitu karotin atau lazim dinamakan provitamin A, karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Kemudian proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa usus halus. Secara umum fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting dalamnya, yaitu pada tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Kemudian ada vitamin D yang mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Kemudian kedua, proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Kemudian yang ketiga, deposisi berperan dalam pembentukan tulang dan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Selanjutnya yaitu vitamin E yang mempunyai beberapa fungsi antara lain. Yang pertama yaitu reproduksi, yang membuat normalnya proses reproduksi pada beberapa ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan absorpsi
untuk memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Kekurangan vitamin E sangat erat hubungannya dengan kekurangan mineral. Selanjutnya ada vitamin K yang merupakan senyawa penting pada proses koagulasi darah. Karena itu semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembentukan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Karena protombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Selanjutnya ada vitamin B, yaitu adalah jenis vitamin yang larut di dalam air dan memainkan peran penting dalam metabolisme sel. Fungsi vitamin B yaitu vitamin B kompleks berperan sebagai kofaktor enzim metabolisme sehingga penyerapan dan pemanfaatan nutrisi dalam tubuh ternak akan dapat meningkat. Dan ternak akan muncul rasa lapar dan nafsu makan yang meningkat. Dan membantu mempercepat kesembuhan ternak saat terjadi infeksi. Kemudian kombinasi vitamin B yang terkandung dalam vitamin B kompleks berperan meningkatkan respon kekebalan tubuh ternak dengan meningkatkan produksi sel darah putih sehingga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Kemudian mencegah defisiensi vitamin yang dapat mempengaruhi kesehatan pada pertumbuhan ternak. Selanjutnya yaitu vitamin C yang memiliki banyak peran pada ruminansia. Meskipun dapat disintesis oleh ruminansia, namun dalam kondisi tertentu, suplementasi vitamin C masih dibutuhkan oleh ruminansia, terutama oleh pedet yang belum mampu mensintesis vitamin C. Bagi ruminansia, suplementasi vitamin C masih dibutuhkan dalam kondisi tertentu, seperti kondisi stres, memperbaiki kondisi tubuh pasca pertumbuhan dari penyakit. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang uji coba sederhana vitamin C pada bahan makanan. Adapun sampel yang saya gunakan yaitu larutan daun ubi kayu, larutan buah semangka, larutan jeruk, larutan mangga, dan larutan daun bayam. Adapun bahan yang saya gunakan untuk menguji tinggi atau rendahnya kadar vitamin C adalah iodin atau betadin. Saya menggunakan iodin atau betadin karena betadin itu dapat mengoksidasi vitamin C. Nah, jadi proses melakukannya itu dengan cara menetesi iodin atau betadin tadi ke setiap sampel dan kemudian mengaduknya. Nah, apabila ada perubahan warna, itu menandakan bahwasanya bahan makanan ataupun bahan pakan tersebut mengandung vitamin C. Pertama, saya menetesi beberapa tetes betadin ke larutan daun ubi kayu, daun ubi atau daun singkong. Kemudian diaduk menggunakan sendok dan terjadi perubahan warna menjadi lebih terang. Kemudian sampel yang kedua yaitu semangka. Maaf tadi daun singkong jadi perubahan warna lebih terang itu diakibatkan karena pada daun singkong mengandung vitamin C. Kemudian saya melakukan uji coba ke sampel yang kedua yaitu semangka, tetesi beberapa larutan iodin. Kemudian kita aduk dan terjadi perubahan warna yang semulanya merah menjadi agak kehitam-hitaman gitu. Itu menandakan bahwa pada semangka mengandung vitamin C. Kemudian ke sampel yang ketiga yaitu buah jeruk, kita tetesi beberapa larutan betadin. Kemudian kita aduk.
Dan tadinya agak berwarna kekuningan, sekarang agak ada campuran ke hitam-hitaman seperti itu. Itu menandakan pada buah jeruk terdapat mengandung vitamin C. Kemudian kita masuk ke sampel yang keempat, yaitu pada buah mangga. Kita tes beberapa larutan iodin. Kemudian kita aduk atau kita campurkan. Dan terjadi perubahan warna yang sebelumnya kuning menjadi agak kehitaman, dan itu disebabkan karena pada mangga mengandung vitamin C. Kemudian kita masuk ke sampel yang kelima, yaitu daun bayam. Kita tes beberapa larutan iodin. Kemudian kita aduk. Dan terjadi perubahan warna lebih ke arah ke hijau-hijauan. Yang sebelumnya hanya hijau biasa, dia lebih ke hijau gelap gitu. Dan mengandung vitamin C. Kesimpulan dari beberapa sampel yang kita coba, bahwasanya kebanyakan itu mengandung vitamin C. Jadi karena asam ascorbat atau biasa disebut vitamin C itu dapat dioksidasi oleh iodin atau betadin. Jadi oksidasi ini mengakibatkan adanya perubahan warna pada betadin. Nah, setelah itu kita amati tadi bahwa makanan yang sudah kita uji coba tadi kebanyakan mengandung vitamin C.